Bayangkan seorang CEO muda yang disegani, tapi memilih menyamar sebagai petugas kebersihan di kantornya sendiri. Semua orang memandang rendah, kecuali satu gadis yang tetap menghormatinya dengan tulus. Dari situlah benih cinta tak terduga tumbuh, dan inilah kisahnya. Ada seorang pria berseragam abu-abu sederhana, mendorong troli berisi ember, kain pel, dan botol pembersih. Semua orang melewatinya begitu saja, seolah ia hanyalah bagian dari perabot kantor. Dialah Julian, sosok yang di mata mereka hanyalah petugas kebersihan biasa. Padahal kenyataannya, dialah CEO muda yang memimpin perusahaan besar itu. Julian sengaja menyamar, melepas jas mewahnya demi melihat bagaimana orang-orang di kantornya memperlakukan sesama. Banyak karyawan yang ia dapati tidak ramah, bahkan cenderung meremehkan. Beberapa mendengus jika jalannya terhalang, ada yang mengomel jika lantai masih basah. Semua sikap itu sudah ia perkirakan. Namun yang tidak pernah ia duga, justru ada satu gadis yang berbeda. Alia. Gadis itu karyawan baru, wajahnya sederhana, pakaiannya rapi tanpa berlebihan. Setiap kali melewati Julian, ia selalu menyapa dengan senyum hangat. "Pagi Pak, semangat ya," katanya ringan, seolah benar-benar tulus. Julian sempat terdiam pada sapaan pertama itu. Ia hanya mengangguk singkat, menjaga perannya. Namun sapaan itu bukan yang terakhir. Hari-hari berikutnya, Alia selalu menyapanya, bahkan terkadang menyodorkan sepotong roti atau segelas teh hangat. "Saya beli kebanyakan, Pak. Kalau Bapak mau, silahkan," katanya suatu pagi. Julian menerima. Lalu ketika gadis itu beranjak pergi, hatinya merasa aneh. Bukan karena rotinya enak, melainkan karena ada rasa hangat yang belum pernah ia rasakan. Di balik perannya sebagai CEO yang dingin, ia mulai merasakan detak yang berbeda hanya karena perhatian sederhana seorang karyawan baru. Julian semakin sering memperhatikan Alia. Ia melihat bagaimana gadis itu bekerja tekun, meski sering mendapat perlakuan tidak adil dari rekan-rekan kerjanya. Pernah suatu kali, laporan Alia dicuri orang lain, lalu diserahkan seolah hasil kerja mereka. Saat ada kesalahan data, justru Alia yang dimarahi keras di ruang rapat. Rekan-rekannya menertawakan di belakang. Ada pula yang bergumam sinis. "Dasar anak baru, bikin masalah terus." Alia menunduk, menahan air mata, lalu berkata, "Saya akan perbaiki, Bu. Maafkan saya." Julian yang melihat dari sudut ruangan mengepalkan tangan. Ia ingin berdiri, membuka kedoknya, dan membela Alia. Tapi ia menahan diri. Malam itu, di ruang CEO lantai atas, Julian termenung di balik kaca. Dia dihina, diejek, tapi tetap berdiri. "Kenapa aku peduli? Kenapa setiap kali dia tersenyum aku merasa dunia jadi berbeda?" gumamnya. Ia sadar, hatinya sudah jatuh tanpa ia kehendaki. Namun gosip di kantor semakin kejam. Alia yang selalu ramah kepada Julian si petugas kebersihan jadi bahan olokan. "Malu-maluin banget deh, masa tiap hari ngobrol sama tukang bersih-bersih?" ejek seorang rekan kerjanya. "Pasti dia cari perhatian biar dibilang baik," tambah yang lain. Alia mendengarnya, tapi ia hanya tersenyum tipis. "Kalau memang ramah dianggap salah, biarlah. Bagiku, semua orang pantas dihormati," jawabnya singkat. Julian yang mendengar percakapan itu di koridor hampir kehilangan kendali. Ia tidak pernah menyangka ada orang sekuat itu, yang berani berdiri dengan prinsip meski semua orang meremehkan. Dan rasa itu semakin menegaskan hatinya. Alia berbeda dari siapapun yang pernah ia temui. Hari besar itu akhirnya tiba. Perusahaan mengadakan rapat umum di aula besar, dihadiri semua karyawan. Ketika pintu dibuka, CEO mereka masuk dengan jas hitam elegan, wajah dingin yang selama ini membuat orang segan. Alia tertegun. Itu pertama kalinya ia melihat CEO dari dekat. Wajah Julian yang selama ini ia kenal sebagai petugas kebersihan, kini tampil dengan wibawa penuh kuasa.
Jantung Alia berdegup kencang, tak percaya pada apa yang ia lihat. Semua karyawan berdiri menunduk hormat. Setelah suasana hening, Julian berdiri di podium. Suaranya tenang, namun tegas. Beberapa minggu terakhir saya menyamar sebagai petugas kebersihan di gedung ini, katanya lantang. Ruangan mendadak riuh, banyak yang terperangah, sebagian tidak percaya. Saya ingin tahu bagaimana kalian memperlakukan sesama, terutama mereka yang sering dianggap tak penting. Hasilnya sungguh mengecewakan. Suasana berubah tegang. Banyak karyawan saling melirik takut. Julian menghela nafas lalu menatap ke arah Alia. Tapi ada satu orang yang berbeda. Seseorang yang selalu menyapa, menghargai, bahkan mau membantu tanpa peduli apa kata orang lain. Orang itu adalah Alia. Semua kepala menoleh ke arah gadis itu. Alia membeku, wajahnya memerah. Ia tidak tahu harus berkata apa. Julian melanjutkan. Suaranya lebih dalam. Dialah yang membuat saya mengerti arti ketulusan. Dan saya ingin berterima kasih, sekaligus mengaku, saya jatuh cinta padanya. Ruangan mendadak gaduh. Ada yang bertepuk tangan kaget, ada yang menahan nafas, ada pula yang menatap Alia dengan tatapan iri dan penuh kebencian. Alia sendiri nyaris tak bisa bernafas. Ia merasa seluruh dunia menatapnya dan dadanya terasa sesak. Sejak hari itu, hidup Alia berubah drastis. Bukannya dipuja, ia justru dihujani gosip dan cibiran lebih kejam lagi. Pantas saja sok ramah sama tukang bersih-bersih, ternyata CEO. Dasar oportunis memanfaatkan kesempatan. Bisik-bisik itu mengikutinya kemanapun ia melangkah. Alia coba tegar, tapi hatinya rapuh. Malam itu ia menangis sendirian di kamar kos. Ketukan pintu mengejutkannya. Saat dibuka, Julian berdiri di sana, tanpa jas mewah, hanya dengan kemeja hitam sederhana. Wajahnya lelah, tapi matanya penuh ketulusan. Aku tahu ini berat buatmu, tapi aku nggak peduli apa yang orang lain bilang. Yang aku lihat, cuma kamu, Alia. Air mata Alia kembali jatuh. Mereka semua menganggap aku memanfaatkanmu. Aku takut, Julian. Aku hanya ingin bekerja dengan tenang, bukan jadi bahan gosip. Julian mendekat, menggenggam tangannya erat. Biarkan dunia bicara. Yang penting aku tahu siapa dirimu. Kamu tulus, kamu kuat. Itu yang membuat aku jatuh cinta, bukan karena apapun yang kamu lakukan di kantor. Alia menatapnya dan untuk pertama kalinya, ia merasa ada seseorang yang benar-benar melihatnya sebagai manusia, bukan sekedar karyawan rendahan. Waktu berjalan, dan meski banyak rintangan, Alia dan Julian tetap bertahan bersama. Julian bahkan mulai mengubah budaya perusahaan. Ia mengeluarkan aturan bahwa setiap orang harus saling menghormati tanpa memandang jabatan. Petugas kebersihan, resepsionis, staf junior, semuanya harus dihargai sama. Perlahan suasana kantor berubah. Orang-orang yang dulu sinis pada Alia mulai belajar menyapa staf kebersihan, mulai menunduk untuk menghargai. Semua itu berawal dari satu gadis sederhana yang berani menghormati tanpa pamrih. Cinta Julian dan Alia tumbuh dalam diam, semakin dalam dari hari ke hari. Cinta itu lahir bukan dari harta atau status, melainkan dari sebuah sapaan kecil yang dianggap remeh oleh orang lain. Sapaan yang membuka mata seorang CEO bahwa ketulusan bisa ditemukan di tempat yang paling sederhana. Dan begitulah, kisah mereka menjadi bukti bahwa cinta sejati tidak pernah lahir dari pandangan mata yang menilai ke atas, melainkan dari hati yang mau menunduk dan menghargai. Tamat.